anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan belajar tema 5, kelas 3, subtema 2, pembelajaran 1, perubahan cuaca. Setelah pulang sekolah, Agni dan keluarganya menonton televisi. Agni tertarik pada tayangan televisi tentang perkiraan cuaca. Agni pun melihat dan menyimaknya dengan sesama. Apakah kamu pernah melihat perkiraan cuaca di televisi? Apakah yang dimaksud dengan cuaca? Bumi kita ini terkadang menjadi panas, mendung, dingin, dan hujan. Perubahan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu disebut cuaca. Ada berbagai macam cuaca di bumi, diantaranya cuaca cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cuaca dapat berubah-ubah, misalnya sekarang di luar matahari bersinar terang, namun tidak lama kemudian langit berubah menjadi gelap dan turun hujan. Sering diberitakan mengenai perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca adalah suatu ramalan tentang cuaca. Perkiraan cuaca di kota yang satu belum tentu sama dengan kota yang lain. Cuaca dapat diramalkan dengan mengamati keadaan langit. Cuaca yang sering kita alami adalah cuaca cerah, berawan, panas, mendung, dan hujan. Kondisi cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi cuaca diantaranya temperatur udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, dan curah hujan. Faktor-faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Bila salah satu unsur berubah, maka cuaca akan berubah. Faktor-faktor tersebut akan menentukan keadaan cuaca di suatu daerah. Misalnya, berawan, cerah, panas, mendung, dan hujan. Selanjutnya dikerjakan ya soal 1-5 di buku tulis ya. Perhatikan gambar berikut dengan sesama. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari tentang bentuk pecahan. Berdasarkan gambar di atas, tahukah kamu bentuk bilangan pecahan dari satu bagian keju? Satu buah keju dibagi menjadi 6 bagian. Maka bentuk bilangan pecahan dari satu bagian keju di atas adalah 1/6 ya. Karena satu keju dibagi menjadi 6. Bagaimana jika keju tersebut dibagi menjadi 8 bagian? Bagaimana pula bentuk bilangan pecahan dari satu bagian keju tersebut? Perhatikan penjelasan berikut. Bentuk bilangan pecahan dari satu bagian keju di atas adalah 1/8. Apakah potongan kedua keju di atas sama besar? Mengapa demikian? Potongan kedua keju tersebut besarnya berbeda, karena potongan keju pertama yaitu 1/6, lebih besar dari 1/8. Perbandingan ukuran potongan keju di atas dapat ditulis sebagai berikut. 1/6 lebih besar daripada 1/8. Keterangan tanda. Nah, kalau ada tanda yang mangap seperti ini, kita sebut saja angka yang mangap seperti ini berarti lebih dari atau lebih besar ya. Nah, kalau angkanya yang seperti petunjuk ya, menunjuk, itu berarti kurang dari atau lebih kecil ya. Mengapa 1/6 dengan 1/8 lebih besar 1/6? Karena misalnya kamu punya tempe ya, sama besar.
Terus yang satu dipotong menjadi 6 dan yang satu dipotong menjadi 8. Pasti ukurannya lebih banyak, lebih besar yang 1/6 ya, karena hanya dipotong 6. Nah, yang satu lebih kecil karena dipotongnya banyak, terlalu banyak, dipotong 8 ya, seperti itu. Seperti itu ya. Untuk pengingat kurang dari atau lebih dari, diingat ya. Kalau kurang itu kalian bisa sebut ini angkanya tuh monyong ya. Atau bisa dengan cara seperti ini. Ditambahin garis atau disebutnya ini huruf B gitu ya. B itu besar. Nah, yang ini K ya. Kecil gitu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, tugas matematika dikerjakan ya di buku tulis tema. Kerjakan 1-5, oke? Ananda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Nah, lalu berterima kasih kepada orang tua. Serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.